Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi Kapita Selecta Analgetika. Di sini tertera nama-nama kelompok kami. Yang pertama yaitu definisi. Sebagian besar penyakit pada tubuh menimbulkan rasa nyeri. Rasa nyeri dalam kebanyakan hal merupakan suatu gejala yang berfungsi melindungi tubuh. Nyeri didefinisikan sebagai suatu pengalaman sensorik dan emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan. Nyeri dapat diklasifikasikan menjadi nyeri akut dan nyeri kronik berdasarkan lamanya nyeri. Nyeri dengan durasi sampai 7 hari yang biasanya terjadi secara mendadak disebut nyeri akut. Sedangkan nyeri kronik adalah nyeri dengan durasi lebih dari 7 hari, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Analgetik adalah senyawa dalam dosis terapeutik meringankan atau menekan rasa nyeri tanpa memiliki kerja anestesi umum. Selanjutnya yaitu kelompok analgetik. Menurut Gunawan, analgetik terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu analgetik opioid atau narkotik dan analgetik non-opioid atau non-narkotik. Yang pertama, analgesik non-opioid atau narkotik merupakan obat yang mampu meredakan atau menghilangkan rasa nyeri, tidak menimbulkan adiksi. Merupakan kelompok obat yang heterogen secara kimia. Analgesik non-narkotik berasal dari golongan AINS yang menghilangkan nyeri ringan hingga sedang. Adapun contoh obat analgesik non-opioid yaitu golongan salisilat seperti aspirin. Mekanisme aksi pada efek analgetik secara sentral bekerja di hipotalamus, yaitu bagian otak yang memengaruhi rasa nyeri. Golongan salisilat non-asetil. Inhibitor selektif COX-2 menghambat COX-2 tanpa memengaruhi efek COX-1 pada saluran gastrointestinal. Contohnya celecoxib, meloxicam, voldecoxib. Inhibitor COX non-selektif, efek merugikan di gastrointestinal. Contoh obatnya yaitu natrium diklofenak, kalium diklofenak, ibuprofen, ketoprofen, ketorolac, asam mefenama, dan piroxicam. Yang kedua yaitu analgesik opioid atau narkotik, merupakan obat yang mampu meredakan atau menghilangkan rasa nyeri dari derajat sedang sampai hebat, seperti infark jantung, operasi, viskaral, dan nyeri akibat kanker. Analgetik opioid merupakan kelompok obat yang selain memiliki efek analgetik, juga memiliki efek seperti opium. Contoh analgetik narkotik seperti alkaloid opium, derivat semi-sintetik alkaloid opium, senyawa sintetik dengan sifat farmakologi menyerupai opium. Reseptor opioid terdistribusi luas dalam sistem saraf pusat dan sudah diklasifikasikan menjadi 3 tipe reseptor mu. Merupakan konsentrasi paling tinggi dalam otak yang terlibat dalam antinosiseptif dan merupakan reseptor yang berinteraksi dengan sebagian besar analgesik opioid untuk menghasilkan analgesika kappa dan delta. Dapat dilihat pada tabel di samping terdapat 3 subtipe reseptor dan fungsinya. Yang pertama ada subtipe reseptor mu yang berfungsi sebagai analgesika supraspinal dan spinal, sedasi, inhibisi pernapasan, memperlambat transit di saluran cerna, modulasi pelepasan hormon, dan neurotransmitter. Yang kedua ada subtipe reseptor delta yang berfungsi sebagai analgesia supraspinal dan spinal, modulasi pelepasan hormon, dan neurotransmitter. Dan yang terakhir ada subtipe reseptor kappa yang berfungsi sebagai analgesika supraspinal dan spinal, efek psikotomimetik, memperlambat waktu transit di saluran cerna. Selanjutnya itu ada patofisiologi, jadi terjadinya nyeri terlebih dahulu, yaitu suatu pengalaman sensorik dan emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan. Di sini ada mekanismenya, jadi pertama itu nyeri ini pada awalnya terjadi terhadap rangsangan zat algesik, yaitu seperti ion K, H, asam laktat, kemudian histamin, bradykardinin, kemudian prostaglandin yang diterima oleh reseptornya, di mana reseptor kulit itu banyak terdapat atau dijumpai pada sel kulit dan jaringan tubuh seperti otot, rangka, dan sendi. Kemudian terjadi transduksi. Transduksi ini merupakan proses stimulus nyeri diubah menjadi aktivitas elektrik pada ujung-ujung saraf bebas atau reseptor. Ujung-ujung saraf reseptor yang bebas ini ada aferen alfa, delta, dan C.
Kemudian masuk ke dalam transmisi. Transmisi ini adalah proses penyaluran impuls dari serabut saraf A, delta, dan C sampai ke dalam medula. Saraf A dan delta C ini merupakan neuron pertama dari perifer medula spinalis. Kemudian masuk modulasi. Modulasi itu adalah nyeri melibatkan aktivitas saraf melalui jalur-jalur saraf descendants dari otak yang dapat mempengaruhi transmisi nyeri. Modulasi juga melibatkan faktor-faktor kimiawi yang menimbulkan atau meningkatkan aktivitas di reseptor nyeri eferen primer. Setelah mekanisme 3 tersebut, hasil akhirnya itu yaitu persepsi, yaitu adalah pengalaman subjektif nyeri yang dihasilkan oleh aktivitas transmisi nyeri oleh saraf. Selanjutnya itu berikut adalah gambaran dari patologi nyeri. Selanjutnya ada parameter yang diukur untuk tujuan pencarian obat baru. Berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan World Health Organization atau WHO, suatu bahan atau zat yang akan digunakan untuk tujuan pengobatan, baik sebagai obat hewan maupun obat manusia, harus melalui tahapan uji, yakni uji praklinik dan uji klinik. Uji praklinik adalah suatu uji yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keamanan dan kebenaran hasil suatu bahan uji secara ilmiah, yang dilakukan melalui uji toksisitas dan uji aktivitas, sedangkan uji klinik dilakukan melalui 4 fase, yaitu uji termasuk meso. Ada percobaan kimia pertama, parameter penapisan farmakologi terhadap perangsangan hewan terhadap metode atau alat baru yang digunakan, seperti uji alat radiant heat, modifikasi untuk menentukan aktivitas analgesik, ekstra air rimpang, kunci pepet, dengan parameter uji penjentikan ekor tikus putih jantan. Pengujian tanaman yang digunakan melalui aktivitas sebagai analgetik dengan membandingkan obat yang memiliki khasiat analgetik seperti pengujian aktivitas analgetik ekstra N-heksan dan daun Afrika pada mencit menggunakan metode jentik ekor dengan membandingkan ekstra dengan tramadol. Atau pengujian aktivitas analgetik ekstra etanol daun sukun pada tikus menggunakan metode hot plate dengan membandingkan ekstra dengan ibuprofen. Selanjutnya uji toksisitas akut, studi percobaan farmakologi yang lebih luas, serta uji toksisitas kronik dan uji klinik. Selanjutnya ada uji praklinik, merupakan persyaratan uji untuk calon obat. Diperoleh informasi tentang efek farmakologis, profil farmakokinetik, dan toksisitas calon obat. Dalam melakukan pengujian ikatan obat pada reseptor dan kultur sel terisolasi atau organ terisolasi. Selanjutnya, bila dianggap perlu, maka dilakukan uji pada hewan. Hewan yang digunakan seperti mencit, tikus, kelinci, marmut, hamster, anjing, atau beberapa uji menggunakan primata. Uji praklinik telah dikembangkan pula berbagai uji in vitro untuk menentukan khasiat obat, contohnya uji aktivitas enzim, uji anti kanker menggunakan sel lain, uji antimikroba pada perbenihan mikroba, uji antioksidan, dan uji antiinflamasi, dan lain-lain, menurut Torat et al. 2010. Setelah calon obat dinyatakan mempunyai kemanfaatan dan aman pada hewan percobaan, maka selanjutnya diuji pada manusia atau uji klinik. Uji klinik sendiri adalah pengujian khasiat dan keamanan obat pada manusia yang dapat menjamin apakah hasil in vitro atau hasil pada hewan coba sama dengan pada manusia. Berdasarkan tujuan uji klinik obat dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase 1 meneliti keamanan serta toleransi pengobatan, fase 2 menilai sistem atau dosis pengobatan yang paling efektif, fase 3 melakukan evaluasi obat atau cara pengobatan baru dibandingkan dengan pengobatan yang telah ada atau pengobatan standar. Fase 4 melakukan evaluasi obat baru yang telah banyak dipakai di masyarakat dalam jangka waktu yang relatif lama, minimal 5 tahun. Fase ini disebut juga sebagai uji klinik pasca pemasaran. Adapun metode-metode uji in vivo yang kita dapat itu dari jurnal Ilmiah Farmasi Farmasipa volume 1 nomor 1 halaman 26 sampai 34, yaitu uji aktivitas analgetika ekstrak N-heksan daun Afrika terhadap mencit Swiss Webster jantan. Metode yang pertama itu metode tail flick test atau jentik ekor untuk menguji aktivitas analgetika sentral. Cara pengujiannya itu hewan dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok 1 sebagai kelompok kontrol yang diberi suspensi NaCMC,
kelompok 2, 3, dan 4 sebagai kelompok uji 1, 2, dan 3 yang diberi ekstrak N-heksan daun Afrika dengan dosis 100, 200, dan 400 mg per kilogram berat badan. Serta kelompok 5 sebagai kelompok pembanding yang diberi tramadol. Pada pengujian dengan metode jentik ekor, hewan diberi induksi nyeri berupa panas pada suhu 50 Celcius. Suhu di atas 48 Celcius dapat menyebabkan perangsangan kuat pada reseptor nyeri sehingga menghasilkan sensasi nyeri yang hebat. Induksi diberikan sama pada setiap hewan, yaitu dengan mencelupkan 3 cm ekor hewan ke dalam air panas. Selanjutnya dihitung waktu yang dibutuhkan mencit untuk menjentikan ekornya pada waktu ke-30, 60, 90, dan 120. Total waktu yang dibutuhkan hewan untuk menjentikan ekornya pada rentang waktu ke-30, 60, 90, dan 120 menjadi parameter yang dianalisis. Data yang diperoleh dianalisis dengan ANOVA dan ditampilkan dengan LST. Next. Selain itu, ada metode writing test atau Galiat dilakukan untuk menguji aktivitas analgetik perifer. Pada pengujian dengan metode Galiat, mencit yang digunakan merupakan hasil washout selama 14 hari setelah selesai diuji dengan metode jentik ekor. Washout dilakukan menghindari efek yang mungkin ditimbulkan dari pengujian sebelumnya, memberikan waktu kepada tubuh mencit untuk memperbaiki diri jika ada kerusakan akibat pengujian metode sebelumnya, dan memberikan waktu agar metabolisme tubuh mencit berjalan normal kembali seperti sebelum pengujian. Cara pengujiannya itu, mencit yang telah selesai washout dibagi kembali menjadi 5 kelompok. Kemudian diberikan induksi nyeri berupa induksi kimia dengan asam asetat 0,6% yang diberikan secara intraperitoneal. Nyeri yang dirasakan oleh hewan uji dengan induksi asam asetat diinterpresentasikan dalam bentuk Galiat. Respon Galiat yang ditunjukkan mencit setelah diberikan induksi nyeri dihitung setiap rentang waktu 5 menit sampai 30 menit pengujian. Total Galiat yang ditunjukkan oleh mencit selama 30 menit pengamatan menjadi parameter yang dianalisis. Data yang diperoleh juga dianalisis dengan ANOVA dan dilanjutkan dengan LST. Selanjutnya ada Jurnal Medica Planta volume 2 nomor 1 Oktober 2012 menggunakan metode pelat panas atau hot plate. Pengujian efek analgesik menggunakan metode induksi nyeri cara panas dengan alat panas yang dilengkapi termostat suhu 55 derajat Celcius. Hewan coba menggunakan mencit jantan galur Swiss Webster sebanyak 25 ekor. Berat badan lebih kurang 28 gram, dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Masing-masing diberi perlakuan infusa kulit kayu rapat atau IKKR dengan dosis 0,975 gram per kilogram berat badan mencit, 1,95 gram per kilogram berat badan mencit, 3,9 gram per kilogram berat badan mencit. Aquades dan natrium diklofenak 17,86 mg per kilogram berat badan mencit atau pembanding. Data yang diukur adalah waktu reaksi atau detik. Timbulnya respon yang pertama kali yaitu mencit mengangkat atau menjilat telapak kaki dengan depan atau meloncat. Pada jurnal selanjutnya yaitu menggunakan metode uji in vitro. Prinsip metode pengujian analgetik secara in vitro yaitu penggantian ikatan antara reseptor dengan antagonis 3H naloxone dengan zat X, di mana apabila ditambah zat X yang belum diketahui potensi analgetiknya dan zat X menduduki reseptor dengan sangat kuat, maka terjadi pelepasan 3H naloxone. Jumlah 3H naloxone yang dilepaskan inilah yang menjadi gagasan utama dalam pengujian analgesik secara in vitro. Berikut merupakan metode KCKT yang diambil dari jurnal penetapan kadar ibuprofen dalam tablet serta aplikasi pada plasma tikus jantan Wistar secara in vitro dengan metode KCKT. Metode KCKT digunakan untuk pemisahan sejumlah senyawa organik
anorganik maupun senyawa biologis, analisis ketidakmurnian atau impurities, analisis senyawa-senyawa yang tidak mudah menguap atau non-volatil, penentuan molekul-molekul netral, ionik, maupun Zwitzer ion, isolasi dan pemurnian senyawa, pemisahan senyawa-senyawa dalam jumlah limit atau sedikit, dalam jumlah banyak, dan dalam skala proses industri. KTKT dapat digunakan baik untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Validasi metode pada penetapan kadar ibuprofen secara in vitro menggunakan matriks plasma darah tikus jantan Wistar sebagai hewan percobaan perlu dilakukan untuk mendapatkan metode valid yang dapat dipercaya pada penetapan kadar ibuprofen secara in vivo. Metode divalidasi berdasarkan parameter linearitas, akurasi, dan presisi. Kondisi KTKT yang digunakan adalah fase terbalik dengan kolom Simpec, CLC, ODS, dan fase gerak acetonitril banding buffer fosfat 35 banding 65 volume per volume dengan laju alir 0,8 mili per menit. Berikut merupakan daftar pustaka yang telah kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.